Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai standar akuntansi nasional dan internasional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yaitu yang pertama ada Dian Hasna Almeika, yang kedua Dewi Sekarayu, yang ketiga Hanik Malihati Nikmah, yang keempat Nurfidah Lutfiah, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Alfiantika Agustina Sari. Untuk pembahasan yang paling utama pada pelajaran hari ini adalah yang pertama, akuntansi nasional atau standar akuntansi keuangan atau biasa disingkat SAK. Kemudian yang kedua ada akuntansi internasional dan yang ketiga ada perbedaan IFRS dan SAK. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai akuntansi nasional atau standar akuntansi keuangan. Berikut adalah alasan penggunaan SAK. Yang pertama, telah disepakati lembaga ahli di bidang akuntansi. Nah, hal ini membuat SAK menjadi acuan dalam pengelolaan laporan keuangan. Kemudian, yang kedua disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ketiga disusun dalam bentuk buku PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini digunakan sebagai tanda diresmikannya pergantian prinsip akuntansi di Indonesia. Kemudian dalam penyusunannya berisi teori yang mengacu pada praktek penyusunan laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada inovasi dari standar akuntansi yang sudah ada. Selanjutnya ialah jenis-jenis SAK. Nah, yang pertama ada PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian International Financial Reporting Standard adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Kemudian ada beberapa manfaat dari penerapan PSAK IFRS ini. Nah, yang pertama ialah meningkatkan daya banding laporan keuangan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi berkualitas di pasar modal internasional. Yang ketiga, menghilangkan hambatan dari arus modal internasional. Kemudian yang keempat ada mengurangi biaya pelaporan keuangan dan biaya analisis keuangan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Nah, untuk jenis-jenis SAK yang kedua yaitu SAK ETAP atau pengertiannya standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Nah, untuk SAK ETAP sendiri juga memiliki manfaat. Nah, yang pertama ialah membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. Kemudian lebih sederhana, dan yang ketiga laporan akuntansi dapat diaudit dan mendapat opini audit. Nah, yang terakhir ialah lebih mudah dibandingkan IFRS. Nah, untuk jenis yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Selanjutnya ada PSAK Syariah. PSAK Syariah ini berpatokan kepada prinsip hukum agama atau syariat Islam. Kemudian berbasis syariah yang mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian menyusun kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, kemudian penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah. Kemudian ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, Standar Akuntansi Pemerintah ini diterapkan untuk entitas pemerintah tentunya. Kemudian laporan keuangan pokok menurut SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan SAP ini dibuat untuk apa? Untuk menjamin transparansi, kemudian partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kemudian yang selanjutnya ada penerapan IFRS di Indonesia. Jadi IFRS di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 2012 yang lalu. Kemudian pemerintah itu mewajibkan beberapa lembaga untuk menerapkan sistem ini. Dan alasan penggunaan sistem ini itu karena berkaitan langsung dengan masyarakat dan tentunya memberikan informasi yang cukup relevan. Selanjutnya ada akuntansi internasional. Jadi akuntansi internasional itu apa? Akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia.
Kemudian nama standar akuntansi internasional adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Selanjutnya yaitu ada standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard ini disusun oleh 4 organisasi utama di dunia, yaitu yang pertama ada Badan Standar Akuntansi Internasional, yang kedua ada Komisi Masyarakat Eropa, yang ketiga ada Organisasi Internasional Pasar Modal, dan yang terakhir atau yang keempat ada Federasi Akuntansi Internasional. Selanjutnya yaitu ada karakteristik akuntansi internasional. Jadi, akuntansi internasional ini atau international accounting memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Akuntansi internasional fokus pada isu atau masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara internasional. Yang kedua, akuntansi internasional ini mencakup studi tentang standar akuntansi dan praktik akuntansi di seluruh dunia. 3. Aspek akuntansi yang dibahas meliputi pelaporan keuangan, penjabaran dan transaksi falas, sistem informasi, perpajakan, sistem evaluasi kinerja, dan audit. Yang keempat yaitu hilangnya batasan-batasan antar negara sejak berlakunya ekonomi global, sehingga sulit untuk mengetahui negara asal suatu produk itu atau perusahaan yang biasanya terjadi pada perusahaan multinasional. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada perdagangan internasional, membuat akuntansi internasional ini dipakai oleh semua pihak di berbagai negara. Selanjutnya yaitu fungsi akuntansi internasional. Akuntansi internasional ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada Parent Foreign Subsidiary Accounting, yang biasa digunakan sebagai jenis konsep akuntansi yang paling lama. Jadi akuntansi internasional ini digunakan sebagai konsep yang paling lama. Fungsi yang kedua ada komparatif. Di konsep komparatif ini sering disebut juga dengan international accounting. Akuntansi internasional ini digunakan sebagai upaya untuk mempelajari perbedaan-perbedaan akuntansi yang terjadi di berbagai negara. Yang ketiga ada world accounting, yang merupakan konsep atau kerangka yang berlaku di setiap negara yang dijadikan sebagai tujuan akhir dari akuntansi di internasional. Selanjutnya yaitu klasifikasi akuntansi internasional. Jadi klasifikasi akuntansi internasional yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana untuk membedakan perbandingan atau sistem akuntansi keuangan nasional maupun regional. Klasifikasi akuntansi internasional ini memiliki 2 cara pengklasifikasikan. Yang pertama yaitu dengan berbagai pertimbangan. Jadi di sini itu bergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan intuisi. Cara yang kedua yaitu ada secara empiris, yaitu dengan cara menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan data dan prinsip serta praktek akuntansi di seluruh dunia. Faktor yang menyebabkan akuntansi internasional ada 7. Yang pertama yaitu sistem hukum common law, yang kedua sistem hukum code law, yang ketiga sistem perpajakan, yang keempat providers of financing, yang kelima inflasi, yang keenam hubungan politik dan ekonomi, dan yang ketujuh yaitu faktor korelasi. Tujuan akuntansi internasional antara lain, yang pertama yaitu mengidentifikasi sejarah perkembangan akuntansi internasional, yang kedua memperkenalkan berbagai perbedaan nasional dalam akuntansi di dunia, yang ketiga meringkas evolusi bisnis sampai dengan zaman modern, dan yang keempat yaitu membahas mengenai pentingnya dimensi akuntansi dalam bisnis global dan topik-topik penting yang dapat membentuk akuntansi internasional. Manfaat akuntansi internasional antara lain, yang pertama akuntansi harus mengantisipasi kebutuhan masyarakat, dan yang kedua akuntansi harus mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik dalam operasinya. Masalah akuntansi internasional. Berikut ini ada beberapa masalah-masalah akuntansi internasional antara lain, yang pertama masalah mengenai laporan keuangan konsolidasi, yang kedua masalah mengenai kesulitan dengan akses ke pasar modal asing, yang ketiga masalah mengenai non-kompatibilitas laporan keuangan, dan yang keempat masalah mengenai kurangnya informasi akuntansi yang berkualitas tinggi. Perbedaan SAK dan IFRS. Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan kerangka acuan dalam menjalankan prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan.
Secara garis besar, IFRS dan SAK tidak jauh berbeda. IFRS juga merupakan panduan dan prosedur dalam menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan, hanya saja dengan standar internasional. Keduanya memiliki perbedaan secara pengaplikasian dan teknik penyusunan. Perbedaan yang paling kental antara SAK dan IFRS yaitu lembaga yang terlibat memiliki standar yang berbeda dalam proses penyusunan dan pengesahan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan fungsi secara pengaplikasiannya antara SAK maupun IFRS. Perbedaan lainnya dapat dilihat yang pertama dari sumber. SAK bersumber dari PSAK 01 revisi tahun 1998 tentang penyajian laporan keuangan. Sedangkan IFRS itu bersumber dari Presentation of Financial Statement. Yang kedua dilihat dari neraca. SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar untuk perusahaan, kecuali bank. Sedangkan IFRS, penyajian bukan aset lancar maupun aset tidak lancar, hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Yang ketiga dilihat dari laporan kinerja keuangan. SAK itu laporan laba rugi, sedangkan IFRS itu laporan laba rugi komprehensif. Yang keempat dilihat dari laporan laba rugi. SAK sama seperti IFRS tetapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Sedangkan IFRS tidak memiliki format standar, meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Yang kelima dilihat dari laporan arus kas atau format dan metode. SAK sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Sedangkan IFRS itu pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya, menggunakan model langsung atau model tidak langsung. Dan yang keenam, ada pos luar biasa, di mana SAK, item pos luar biasa masih harus dilaporkan, sedangkan IFRS IFRS dilarang menggunakan pos luar biasa. Yang ketujuh, dilihat dari penyajian keuntungan dan juga kerugian, di mana SAK diakui sebagai pendapatan dan komprehensif lainnya. Dan juga diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Sedangkan IFRS menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah atau tidak ada laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Yang kedelapan, dilihat dari hasil presentasi perusahaan asosiasi, di mana SAK secara khusus tidak memerlukan penunjukan hasil saham sesudah pajak. Sedangkan IFRS menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak. Yang kesembilan, dilihat dari pengungkapan signifikan tentang asosiasi, di mana SAK pengungkapan yang kurang dibandingkan dengan IFRS, informasi yang signifikan, aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil yang tidak diperlukan. Sedangkan IFRS memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas aktiva, kewajiban, pendapatan, dan juga hasil. Yang ke-10 dilihat dari tanggung jawab laporan keuangannya, di mana tanggung jawab pada SAK itu pada manajemen, sedangkan pada IFRS itu tidak diatur. Dan yang ke-11 atau yang terakhir itu dilihat dari komponen laporan keuangannya, di mana SAK itu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Sedangkan pada IFRS itu ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di room Zoom atau chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.